Update kasus Subang, pengungkapan tersangka Rajapati ibu dan anak di Subang sudah memasuki babak baru, ke arah menyasar para tersangka yang sudah menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Namun sebelum lanjut, pastikan jari Anda sudah menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya ya. Jika sudah, mari kita lanjut. Penerawangan Denny Darko yang menyampaikan, jika ada tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang sudah ditangkap pihak kepolisian ialah babak baru menuju terungkapnya kasus yang sudah berjalan selama 4 bulan lamanya. Tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang sudah ditangkap pihak kepolisian tersebut, diduga sudah bergerak membantu polisi buat menyasar para pelaku. Mungkinkah yang dimaksud ada tersangka kasus Rajapati ibu dan anak di Subang yang telah ditahan polisi tersebut adalah seorang saksi yang tak pulang sesudah menjalani pemeriksaan terdahulu? Semoga saja benar jika sudah ada tersangka kasus Rajapati ibu dan anak di Subang yang sudah ditangkap. Dengan begitu harapan publik supaya polisi secepatnya mengumumkan para pelakunya, dapat terwujud sebelum akhir tahun 2021. Informasi adanya tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang berawal dari pernyataan Denny Darko dalam kanal YouTube Denny Darko yang tayang pada Minggu tanggal 12 Desember tahun 2021. Pelaku tersebut bakal kerjasama dengan pihak kepolisian buat menguak pelaku lain yang terlibat dalam kasus Rajapati ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saksi menginap, apakah tentang adanya tersangka kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang yang sudah ditahan polisi tersebut, menyangkut dengan kabar yang dikabarkan Anjas melalui kanal YouTube Anjas di Thailand. Apakah saksi itu dapat menjadi kunci penting pada pengungkapan kasus Rajapati Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, dan saksi tersebut yang semakin membuat optimistis jika Polda Jabar bakal secepatnya mengumumkan tersangka pada Desember ini. Lewat kanal YouTube Anjas di Thailand yang tayang pada Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021 malam, Anjas mendapatkan informasi dari para peliput di lapangan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang, yang mengatakan jika ada satu saksi dari Yayasan Binpres yang hingga saat ini tak nampak keluar dari ruang pemeriksaan. Anjas tak dapat menebak apakah sekarang saksi yang tak pulang tersebut ada di Mapolres Subang atau di Mapolda Jabar di Bandung. Apalagi, menurut Anjas, sebelumnya Kapolda Irjen Pol Suntana menyampaikan jika dengan diambil alihnya kasus itu bakal ada saksi yang diperiksa kembali. Diketahui, dalam pemeriksaan terakhir yang dilakukan di Polres Subang pada Rabu tanggal 1 Desember tahun 2021, 3 orang dari Yayasan Binpres di Polres Subang. Salah satu saksi yaitu Kosasi, waktu itu pada wartawan menyampaikan jika hari itu ada 3 orang yang diperiksa. Menurutnya, ketiga sosok yang diperiksa dari yayasan yang menaungi 2 sekolah yakni SMP dan SMKS Nasional Serang Panjang. Menurut Kosasi yang diperiksa hari itu adalah dirinya, Opik, dan Wahyu. Wartawan yang menunggu pemeriksaan pada waktu itu, cuma berhasil bertemu Kosasi dan Opik. Itu juga keduanya tak menyampaikan informasi banyak tentang materi pemeriksaan. Bahkan, Opik pada waktu itu seperti enggan diwawancarai peliput dan langsung saja pergi keluar Mapolres Subang. Tetapi, saat itu tak ada kabar tentang saksi Wahyu yang diperiksa waktu itu. Apakah yang dimaksud ada saksi yang tak pulang hingga hari ini adalah Wahyu? Anjas yakin pada bulan Desember ini tersangka kasus pembunuhan Subang bakal diumumkan oleh Polda Jabar. Dari obrolan dengan teman-teman peliput langsung kasus ini, salah satu obrolan melalui Instagram ternyata ada dugaan teman-teman media di minggu terakhir sempat melihat ada sosok dari Yayasan Yak dilakukan pemeriksaan antara di Polda atau Polres, ucap Anjas. Kayaknya ada satu saksi dari yayasan sampai saat ini tidak keluar setelah ditunggu-tunggu. Apakah keluar sembunyi-sembunyi atau apakah diperiksa intensif sampai menginap di Polda atau di Polres, ucapnya. Menurut Anjas, kalau betul saksi dari yayasan tersebut, paling tidak mempunyai jabatan pada yayasan itu. Anjas menganalisa muncul 2 dugaan yang membuat saksi itu menginap di kantor polisi. Bisa saja buat upaya penelusuran intensif BAP, karena penelusuran itu tak cuma lewat kata-kata yang lalu ditungkan di BAP, namun ada bagian-bagian dari bahasa tubuh dari profilingnya yang juga buat dianalisa tim penyidik. Menurut Anjas, apakah yang mau diklarifikasi tim penyidik dari saksi yang tak pulang itu? Mungkinkah mengenai keterangan dari salah satu kubu terkait oknum Banpol, ada pula dugaan oknum polisi yang bantu kasus itu?
Ini bagian yang harus diklarifikasi. Semua isu pun tim penyidik harus melakukan cross-check. Kalaupun sudah benar, misal Banpol apakah karyan kemalasan atau ada tujuan framing, saat menyuruh Danu, ucapnya. Dan terkait DNA yang didapatkan di TKP, sebab TKP yang juga dijadikan kantor yayasan. Bisa saja dari puntung rokok berbagai merek, ada puntung rokok dia juga, apakah ini framing? Tapi kan usia puntung rokok bisa dianalisa, ujarnya. Kemudian dengan adanya saksi yang tak pulang, apakah bakal ada pemeriksaan saksi kembali pada minggu ini? Menurut Anjas bisa saja Senin tanggal 6 Desember tahun 2021 ada pemeriksaan ulang pada saksi-saksi, guna cross-check. Menurut Anjas, pemeriksaan saksi-saksi yang akan datang, tak lagi bertujuan buat detail BAP namun lebih pada akal atau strategi tim penyidik, dengan trik-trik atau pendekatan yang berbeda, untuk mengumpulkan data-data yang mereka butuhkan, seperti tentang profiling. Analisa Anjas terbukti, pada Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, Danu diperiksa di Polda Jabar secara berturut-turut selama 2 hari, Senin dan Selasa tanggal 7 Desember tahun 2021. Bahkan, pada Selasa, Danu pun harus melakukan tes kesehatan dan tes kejiwaan. Apakah saksi yang tak pulang atau saksi yang menginap tersebut yang dimaksud dengan pelaku yang telah ditahan polisi? Itu baru dugaan, dan polisi belum mengumumkannya. Apakah mungkin tersangka yang telah ditahan tersebut mulai beroperasi untuk membantu polisi menyasar para tersangka? Kita tunggu saja informasi resmi dari pihak kepolisian dan berharap sebelum akhir tahun 2021, kasus di Subang tersebut sudah terungkap para pelakunya.